Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat dan sukses selalu. Guys, di video kali ini saya mau bahas permainan dari calon juara dunia Nodirbek Abdusattorov, pecatur dari Uzbekistan yang pernah meraih prestasi sebagai juara dunia catur cepat termuda sepanjang masa waktu diadakan di tahun 2021 di Warsawa ya, Polandia, di mana waktu itu ada Magnus juga dan dia mengalahkan Magnus. Nah, banyak yang menjagokan Nodirbek Abdusattorov sebagai the next Magnus Carlsen gitu kira-kira. Nah, ini ada dari turnamen terbaru, dari turnamen Qatar Master, berhadapan dengan FIDE Master dari Iran, namanya Reza Mahdavi guys. Hari sial atau catur itu tidak ada yang tahu siapa yang akan menang di antara pertarungan Elo rating 2700 melawan 2300. Artinya Elo rating yang tinggi nggak melulu akan mudah untuk seorang yang Elo ratingnya lebih tinggi menang melawan pecatur yang Elo ratingnya mungkin jauh. Mungkin ya, secara perbandingan jauh, kira-kira begitu. Langsung aja kita bahas gamenya. Nodirbek Abdusattorov memulai dengan langkah D4, kemudian kuda F6, kemudian C4, G6 dimainkan, kemudian F3, gajah ke petak G7, dan kemudian E4, D6. Kemudian kuda C3 dilanjutkan dengan rokade, kuda G ke petak E2, dan kemudian C5. Ini adalah King's Indian Defense, variasi semis ya, atau Bobotsoi, Korsnoi, Petrosian variation. Ya, kekuatan dari hitam adalah gajah Vian Keto ini. Nah, putih menyiapkan strategi yang solid dengan struktur pion D5 kemudian. Nih, rantai pionnya solid banget. Kemudian hitam coba mendobrak dengan langkah E6, putih kuda ke petak G3, gebuk pion D5, kemudian digebuk lagi dengan pion C ya, supaya jalur E-nya tetap tertutup. Hitam coba mendobrak lewat ide B5, langsung dicegah oleh Nodirbek dengan A4. Kemudian kuda B ke petak D7 keluar, gajah E2, hitam benteng B8. Kemudian putih lanjutkan dengan rokade, kemudian hitam kuda ke petak E8, putih gajah F4. Dan kemudian hitam langkah ke-13 F5, menuju middle game langsung mendobrak. Sayang sekali ketika hitam di sini salah ya, Nodirbek Abdusattorov lebih memilih langkah menteri D2. Yang seharusnya Nodirbek di sini bisa unggul dengan gebuk pion F5. Nah, apabila di sini hitam gebuk kembali dengan pion dan kemudian menteri D2, kita tahu bahwa ada kelemahan pada petak H5, juga ada ancaman untuk menukar gajah Vian Keto, membunuh gajah Vian Keto di petak G7 ini. Nah, sayang sekali dia lebih memilih jalan menteri D2. Ya, idenya mirip-mirip sebenarnya, tapi kemudian kuda E5 dimainkan, putih geser raja dulu ke petak H1, gajah D7, gebuk pion F5, dan kemudian dipukul lagi dengan pion G, putih mainkan kuda H5. Sudah menyerang sebenarnya, langkah ke-17. Gajah disimpan ke petak H8. Gajah menyerang ke petak H6, putih lakukan, benteng F7, menteri G5, masih ada menteri ya. Jadi di sini dobrak lagi dengan pion G4, menarik. Hitam tidak terpancing. Karena kalau hitam terpancing memukul pion G4, apa tuh yang akan terjadi guys? Yes, digebuk lagi. Kalau misalkan makan gitu, terus makan lagi, terus ngambil pion G4, nggak ada untungnya ya. Karena di sini ada boom benteng F8. Ya, begitupun kalau ngambil pion duluan gimana tuh bang, gajah G4. Percuma juga, gebuk sini, ini akan bahaya lah. Harus dipukul pakai raja, karena kalau nggak hilang gajahnya ya di sini. Pukul pakai raja, kemudian benteng F1, balik lagi kena benteng F8. Susah lah. G4 nggak boleh dimakan, itu pion racun. Kuda G7 dimainkan. Kemudian pindahkan benteng G1. Hitam dorong pion B5, langkah salah kembali. Kemudian digebuk pion B5, gebuk lagi, langkah tepat. Dan sayang sekali Nodirbek yang seharusnya mainkan langkah gajah G5 ya. Gajah G5 kemudian menteri F8 dan di sini gebuk F5, apabila dimakan lagi bisa mainkan langkah kuda E4 ya. Dengan seperti ini, enak buat putih. Pasif banget hitamnya, tapi dia lebih memilih benteng masuk A7. Yang berarti langkah tidak memanfaatkan peluang. Ya, hitam langsung bergegas menyerang dengan langkah B4. Kemudian putih di sini menarik, berani sacrifice, makan pion F5. Apakah ini benar ancamannya? Ancaman F6, gebuk dulu kuda. Kemudian digebuk lagi dengan menteri. Kira-kira apa jawaban hitam terbaik di sini, teman? Kadang-kadang dari posisi yang sulit kita bisa bertahan dengan baik, itu juga jadi poin plus buat kita seorang pemain catur. Kadang-kadang bisa membuat kita menang, teman-teman.
Yes, menteri ke petak H4. Tepat sekali. Langkah akurat untuk mengancam kuda dan gajah di petak H6. Gajah gebuk kuda, kemudian digebuk lagi, kemudian kuda makan ya. Apakah harus dimakan? Nah, ini susah juga nih nemu langkahnya. Yes, kalau dimakan rugi teman-teman kalau makan begini ya. Karena akan kehilangan benteng D7 juga. Nih, pin. Kalau raja mundur, benteng D6. Nah, maka langkahnya di sini adalah minggir dulu raja ke petak H8. Ya, kudanya terkunci di sini. Nah, apabila kuda ke petak E6, maka di sini ada gajah E6. Apabila dimakan pion D, maka benteng A7. Boom. Ya, jadi kuda nggak bisa ke petak E6 karena kuda E6 gajah akan sekaligus menjaga benteng. Nah, tapi menarik ya ketika posisinya sulit ya. Di sini putih juga melakukan kesalahan dengan gajah B5. Blunder dilakukan. Akhirnya gajah gebuk. Harusnya apa sih langkah tepatnya? Langkah tepatnya ke sini nih, menteri E3. Jadi kalau dimakan, makan lagi, makan, dorong F4. Nah, ngancam juga. Kalau dimakan B2 gimana tuh? Makan sini. Kalau diskak, rajanya naik, aman. Kelihatannya aja bahaya, tapi tidak ada skaknya. Dijaga semua. Nah, sayang sekali gajah B5 dimainkan. Apa yang harus hitam mainkan di sini, guys? Yes, gebuk aja gajah B5, benteng F7 dan kemudian kuda F7. Ya, yang miss mungkin di sini ya dari putih kalau misalkan buka kuda ke petak H5 masih ada kuda E5 juga gitu. Jadi nggak bisa. Kalau misalkan dia di sini jalannya kuda ke petak E8 maka bisa menteri D4. Nah, ini yang miss dari hitungan Nodirbek Abdusattorov sepertinya. Akhirnya dia pilih langkah benteng G4 dulu. Dan kemudian apa langkah terbaik hitam di sini, guys? Ya, menteri mundur E7, kuda ke petak E6 skak, tutup lagi kuda ke petak E5. Benteng masuk, menteri F6. Kemudian F4 dimainkan. Hanya ada satu langkah yang bisa membuat hitam menang di posisi ini. Coba kalian tebak langkah dari Fidemaster Reza Madavi untuk bisa mengalahkan Nodirbek Abdusattorov yang elo ratingnya jauh banget nih. Yes, kalau kita diancam, kamu jangan terus menjaga, nanti capek ya. Nah, sebaliknya lebih bagus lakukan ancaman dengan nilai yang lebih bagus. Gajah C4. Boom. Apa tujuannya? Kalau digebuk kuda, maka skak. Gajah D5. Apabila raja ke petak G1, maka menteri F5. Ya, ada ancaman raja terhadap benteng, ada ancaman perwira kuda di sini. Kalau misalkan dimakan, D6-nya gimana? Yes, ada jalan. Boom, menteri B1. Raja F2 dan boom. Ya, ini mah kalah lah ya. Kalau misalkan rajanya naik ke petak E3 ada menteri M4 skakmat. Kalau misalkan rajanya naik ke petak G3 maka ada benteng B3. Ya, kalau di skak sini dimakan nggak bisa ninggalin ancaman dari bentengnya. Ya, gajah C4 praktis di sini sudah kalah ya putih. Kemudian menteri D2. Kemana langkah berikutnya yang tepat untuk hitam, guys? Yes, gebuk F5 bisa dilakukan dan ini adalah langkah brilian. Kemudian gebuk pion E5. Nah, kira-kira apa berikutnya? Yes, menteri F3. Boom. Kalau ditutup benteng. Ya, karena di sini tutup benteng, maka jawabannya adalah yes, gajah D5. Boom. Akhirnya putih menyerah. Karena kalau dilanjutin let's say kuda F4 di sini ada ancaman checkmate, menteri ke petak F1. Kemana lagi jalannya? Tidak ada. Kenapa tadi nggak ditutup aja dengan menteri ke petak G2? Ya ada jawaban, menteri D1, menteri G1, gajah D5. Raja G2, tutup benteng B2. Jangan di benteng B2. Menteri G2, menteri D1, menteri G1, gajah D5, benteng G2, nanti bahaya ya kalau benteng B2. Nah ini tinggal makan aja. Gak usah neko-neko lah. Kalau misalkan makan gini gimana tuh? Ada ini ya, menteri D1, sorry. Itulah, jadi kita mesti gebuk dulu petak G2-nya. Ya, akhirnya pada partainya benteng G2 gajah D5 Nodirbek Abdusattorov menyerah dan kehilangan 9 elo rating dari kekalahan melawan Reza Madavi. Ini kejutan di Qatar Master, di mana Magnus juga biasanya main di Qatar Master ini. Hadiahnya lumayan lah teman-teman. Qatar Master ini diikuti oleh para pemain catur top ya. Ya, diikuti oleh Parham Azolo, catur nomor 1 Iran. Kemudian ada Ivanchuk juga yang ikut. Total hadiahnya 94.250 US dollar dari tanggal 3 sampai 12 Desember. Ya, The Qatar Master Open is one of the strongest tournament in the world, teman-teman. Nih 6 pemainnya.
Ada Arafin Citambaram juga. Ya. Dan sementara nih sejauh babaknya sudah 4 babak. Nah, Nodirbek baru menang 1 kali di babak ketiga. Di babak keduanya dia remis lagi melawan International Master Elo rating 2200. Wah, gimana nih teman-teman? Komentar Anda buat game ini, buat Nodirbek Abdul Satorov. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jadi catur itu asiknya begitu ya. Yang elo ratingnya bawah kadang kalau performanya bagus bisa mengalahkan elo rating tinggi guys.